من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak kelas 11 yang saya sayangi dan semoga senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM Aqidah Akhlak, materi pelajaran Aqidah Akhlak. Walaupun masih daring, ya semoga segera bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka di kelas seperti dahulu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 3 tentang menghindari perilaku tercela. Pada kesempatan ini insyaallah ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang durhaka kepada orang tua atau uququl walidain. Yang kedua tentang meninggalkan sholat, dan yang ketiga korupsi. Inilah ketiga-tiganya merupakan perilaku tercela yang harus kita hindari. Yang pertama, durhaka kepada orang tua, bahasa Arabnya uququl walidain. Tidak, kata al-uquq itu diambil dari kata dasar al-aqtu yang berarti al-qat'u, memutus, memotong, merobek. Kemudian dalam Islam, anak dikatakan durhaka kepada orang tuanya atau uququl walidain apabila melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang tuanya. Perbuatan durhaka kepada orang tua jelas dilarang oleh agama, terutama agama kita, agama Islam, sangat-sangat melarangnya. Ya, jangankan melukai, menyakiti fisik, ya kemudian marah-marah kepada orang tua, membentak-bentak orang tua, ini adalah perbuatan yang tercela, yang dilarang dalam agama Islam. Bahkan mengatakan aja tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka, tapi katakanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, "Ja'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mal kabair." Ada seorang laki-laki yang sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia matur, "Ya Rasulullah, dosa-dosa besar itu apa saja?" Maka Rasulullah menjawab, "Asyirku billah." Dosa besar itu menyebutkan Allah. Allah subhanahu qala uququl walidain. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, durhaka kepada kedua orang tua. Qala thumma madza? Qala al-yaminul ghamus. Dia bertanya lagi, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, sumpah palsu atau sumpah yang menjerumuskan. Dia bertanya, "Wamal yaminul ghamus?" Apa yang dimaksud dengan yaminul ghamus? Sumpah palsu atau sumpah yang menjerumuskan? Qala alladzi yaqtatu ma bi'il muslimin ja'ala fiha kadhib. Yaitu sumpah yang menyebabkan dia mengambil harta milik seorang muslim padahal dia berbohong dalam sumpah itu. Jadi sumpah bohong, ya, dia bersumpah dengan berbohong supaya bisa mendapatkan sebagian dari harta orang lain. Ini juga dosa besar. Bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tua, mereka tidak hanya merasakan azab di akhirat saja, tetapi
tapi di dunia pun akan ditembakkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi mereka masih di dunia, hidupnya akan ditimpa kesengsaraan tiada akhir. Bahkan saat sakaratul maut pun juga sulit. Adapun azab-azab yang diterimanya oleh anak durhaka antara lain sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan masuk surga, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa azab di dunia, dianggap kafir walaupun dia ibadah. Maka dari itu jangan sekali-kali berani durhaka kepada orang tua. Ya, dan jangan lupa, jangan malu untuk meminta maaf kepada orang tua jika pernah melakukan kesalahan sedikit pun, walaupun sedikit. Segeralah minta maaf, minta dihalalkan, diridhoi oleh orang tua. Karena ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Dan sebaliknya wasfullah besok di walidain, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Kemudian azab lagi ditimpa azab di dunia, dianggap kafir, ya. Dosa-dosanya tidak diampuni, segala amal perbuatannya dihapuskan, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab anak durhaka kepada orang tua antara lain, pertama karena kebodohan dalam urusan akhlak. Ya kan, anak tidak dididik akhlak sehingga anak tidak tahu kalau durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar yang membahayakan, ya, yang membinasakan. Kedua, jeleknya pendidikan orang tua dalam mendidik anak. Orang tua tidak mampu mendidik anaknya dengan akhlak yang mulia sehingga menjadi anak durhaka. Yang ketiga, paradoks, ya, orang tua menyuruh anaknya berbuat baik, tapi orang tua sendiri tidak melakukannya. Yang keempat, bapak dan ibunya dahulu pernah durhaka kepada orang tua sehingga dibalas oleh anaknya. Yang kelima, orang tua tidak membantu anak dalam berbuat kebajikan. Ya, karena itu anak supaya dia anak yang soleh, yang berbakti, sejak kecil dibiasakan berbuat baik. Dan orang tua mencontohi. Kemudian yang keenam, jeleknya akhlak istri yang mendorong suami untuk mengabaikan orang tuanya. Jadi istri, ya, atau ya, seorang istri yang mendorong suaminya untuk tidak berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya anaknya menjadi anak yang durhaka. Itu ya, tentang poin pertama tentang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, meninggalkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, awal ma yuhasabu bil abdi as-shalah. Yang pertama kali seorang hamba dihisab, diperhitungkan amalnya pada hari kiamat adalah sholatnya. Nah, kalau sholatnya baik, maka dia beruntung. Kalau sholatnya buruk, sholatnya rusak, maka dia akan menjadi orang yang rugi dan menyesal. Nah, dalam hadis yang lain, apabila sholatnya baik, maka amal-amal yang lain dinilai baik. Tapi kalau sholatnya rusak, sholatnya kalau lagi mood sholat, kalau lagi malas tidak sholat, atau sholat tetapi tidak diperhatikan rukun-rukunnya, ya, bacaan-bacaannya asal aja, ya, ngebut, tuk terus sekali. Nah, kalau sholatnya seperti itu, sholatnya tidak diterima oleh Allah, maka amal yang lain dia akan rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah masalah sholat ini, perhatikan betul.
buat kalian sudah kelas 11 ya, kelas 2 aliyah, ini harus masalah sholat harus dipentingkan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan orang yang meninggalkan sholat adalah kafir dengan kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang meninggalkan sholat dengan sengaja dihukumi murtad, keluar dari Islam oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian 3 imam yang lain yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang meninggalkan sholat tidak sampai keluar dari Islam. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumannya. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik, orang yang meninggalkan sholat ini kalau di negara Islam ya, negara Islam dia diberi peringatan supaya kembali wasada dan mau melakukan sholat, bertobat. Kalau tidak mau maka dihukum mati. Ya, hukum mati ini karena fasik ya, bukan karena murtad. Jadi murtad mati Islam, dan jenazahnya diurus seperti orang Islam lainnya. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal yang pertama tadi murtad, ya, dia dihukum mati sebagai murtad, berarti diperlakukan seperti jenazah orang kafir. Kalau Abu Hanifah beda, ya hanya ditakzir saja. Ditakzir artinya diberi hukuman yang menjadikan dia jera, tidak berani melakukan kesalahan yang sama, tidak berani meninggalkan sholat lagi. Orang yang tidak meninggalkan sholat tempatnya di neraka Sakor. Yang ngeri ya. Allah SWT berfirman, "Ma salakakum fi Sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin." Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak mau memberi makan orang miskin. Surah Al-Mudaththir ayat 42-43. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian atau perbedaan antara kita umat Islam dan mereka orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah kafir. Wah, ini ngeri ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang terakhir, korupsi. Menghindari korupsi. Korupsi ini bukan dari bahasa Arab, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tetapi diambil dari bahasa Inggris yang sudah diindonesiakan. Yang dari bahasa Inggris korup, yang berarti disuap, jahat, buruk, curang atau merusak. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itulah, maka korupsi adalah merupakan pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dan inilah istilah korupsi yang dipakai dalam istilah sehari-hari. Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam terminologi Islam dikenal istilah yang hampir sama dengan korupsi, yaitu
riswah atau ada yang mengatakan raswah. Suap artinya ya. Riswah hanya menyangkut sebagian dari istilah korupsi, yaitu suap menyuap antara seseorang dengan orang lain dengan imbalan uang tertentu guna memperoleh pekerjaan atau jabatan. Istilah korupsi ini jauh lebih dari sekedar suap menyuap, sebab korupsi termasuk di dalamnya manipulasi, pungli, memerap, dan pencairan dana publik secara terselubung dan bersembunyi di balik dalil-dalil konstitusi dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak sah dari apa yang seharusnya diperoleh menurut kadar dan derajat pekerjaan seseorang. Nah, jadi korupsi lebih luas. Maka dapat disimpulkan bahwa korupsi itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi, ataupun dapat disebut sebagai pemanfaatan dana publik untuk kepentingan pribadi secara tidak sah, yakni melawan hukum. Sebagai contoh dalam masalah ini adalah mempergunakan uang negara dan atau fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan ataupun golongan tertentu yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Secara teoritis, korupsi adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap agama, sebab ia mengkhianati amanah yang dibebankan di pundaknya. Jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan dengan baik. Kemudian dia menyalahgunakan jabatannya sehingga dia memanfaatkan uang, dana atau fasilitas yang harusnya untuk umum digunakan untuk pribadi, keluarga atau kelompok tertentu. Ia juga menyelewengkan dan menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Korupsi dalam pandangan agama Islam dapat juga dimasukkan dalam kategori al-ghash dan atau al-ghulul, penipuan. Sebab korupsi termasuk dalam kategori menipu orang banyak ataupun menipu negara untuk kepentingan pribadinya. Mencari rezeki dengan cara yang salah, itu dengan cara korupsi, adalah kejahatan yang merugikan banyak orang dan merupakan satu dosa besar. Islam sudah sangat melarangnya, tetapi terkadang sifat tamak manusia akan harta mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang dari aturan-aturan agama dan negara. Tentunya perlu kesadaran dan hukum yang tegas. Perlu diatur sebuah hukum yang tegas untuk mencegah dan menumpas segala bentuk perbuatan korupsi. Korupsi sangat merugikan banyak orang dan tentu saja itu akan berdampak sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda sadar akan hal itu dan sebisa mungkin menghindar dari yang namanya tindak pidana korupsi. Oke, demikian pertemuan kita pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala sifat dan perilaku tercela. Dan semoga Allah menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.